Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Saudara-saudariku yang bergabung dalam Telegram Abu Al-Hasan, semoga Allah merahmati dan berkahi kita semua serta menjaga kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah pertemukan kita kembali dalam pembahasan sebuah kitab milik Haji Hashim Asy'ari rahimahullah yang berhubungan tentang adab bagi al-alim wal muta'allim, yaitu adab bagi seorang orang berilmu, seorang guru, seorang ustadz, wal muta'allim, dan juga murid beruntut ilmu. Yang mana pertemuan kedua ini dalam pembahasan kitab ini, insya Allah kita akan melanjutkan ucapan Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah atau tulisan beliau pada poin selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Kita lanjutkan di sini. Kita bacakan ucapan beliau rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Beliau berkata, An Hubayb ibnu Syahid qala li ibnihi ashabul fuqaha wa ta'allam minhum adabahum fa inna dzalika ahabba ilayya min katsirin minal hadits. Hubayb bin Syahid mengatakan kepada anaknya, duduklah engkau dengan orang-orang berilmu, para ulama maksudnya, ya, dan belajarlah dari mereka adab-adab mereka, adab-adab yang berhubungan dengan ilmu, karena yang demikian itu lebih aku cintai daripada memperbanyak hadis. Ya, jadi di sini yang ditekankan adalah duduk dengan para ulama untuk mempelajari adabnya terlebih dahulu. Ya, karena kenapa? Ketika kita mengetahui ilmu ulama dan kita tidak memiliki adab para ulama, maka kita akan jumpai orang-orang yang berilmu tapi begitu keras dalam menyikapi orang-orang yang tidak berilmu atau mungkin yang berbeda dengannya. Sehingga kita penting mempelajari adab para ulama dalam berselisih mungkin, dalam berbeda pendapat, sebelum kita sendiri mempelajari perbedaan pendapat tadi. Ya, karena kenapa? Kalau kita sudah mempelajari perbedaan pendapat ya, dan kita tidak memiliki adabnya, akhirnya kita ya mungkin akan terjadi hal-hal yang sebagaimana kita jumpai zaman sekarang. Ya, berbeda kemudian adabnya hilang dalam menyikapi perbedaan. Kita lihat bagaimana para ulama-ulama kaum muslimin meskipun mereka berbeda dalam beberapa cabang agama mungkin, ya, mereka tetap santun antara satu dengan yang lain. Dan ini yang mulai terkikis di zaman kita sekarang. Kita lanjutkan. Beliau menyebutkan, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah, qala Ruwaim radhiyallahu an, ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Ruwaim radhiyallahu an wa rahimahullah menyebutkan, wahai anakku, jadikanlah ilmumu sebagaimana garam dan adabmu sebagaimana tepung. Ya. Ini menunjukkan ya, seandainya kita ingin membuat suatu adonan mungkin, ya, adonan makanan, maka tidak mungkin kita memperbanyak garamnya daripada tepungnya. Ya. Seakan-akan ilmu itu meskipun sedikit, tetapi adab itu tinggi, maka ilmu tadi bisa tersampaikan kepada orang lain. Tetapi kalau ilmu yang diumpamakan sebagaimana garam tadi itu terlalu banyak, ya, sedangkan tepungnya sedikit, maka apa rasanya? Ya, seakan-akan kita makan garam, malah jadinya pahit, tidak nyaman. Tetapi seandainya tepungnya, adabnya tadi yang lebih banyak daripada garamnya, yaitu ilmunya, maka tentu akan lebih nikmat. Ya, bukan berarti ini memerintahkan kita untuk sedikit belajar, tapi kita tetap menambah ilmu, menuntut ilmu, tetapi dengan memperbanyak adab. Qala Ibnu Mubarak radhiyallahu an, Ibnu Mubarak seorang tabi'in menyebutkan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Kita ya kepada sedikit adab
ini lebih kita cintai daripada banyak ilmu. Ya. Banyak ilmu tapi tidak beradab, maka hasilnya orang yang kurang adab, qalilul adab. Ini berbahaya. Kita lanjutkan lagi. Wakil li imamina Syafi'i radhiyallahu anhu kaifa syahwatuka lil adab. Dikatakan kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahullah, bagaimana kesenanganmu, keinginanmu, kecintaanmu kepada adab, tata krama. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan faqala asma'u bil harfi minhu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'am bih. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, aku mendengar beberapa hal minhu, yaitu minal adab, dari adab, dan tawaddu a'dha'i, maka seakan-akan seluruh anggota tubuhku menginginkan anna laha asma'an. Seakan-akan seluruh tubuhku ingin memiliki pendengaran. Ya, kupingnya mendengar ada yang berhubungan dengan adab, maka seakan-akan tangannya, kakinya, semua ini seakan-akan menginginkan menikmati tentang keistimewaan adab. Wakilalaha kaifa talabaka lahu. Bagaimana keinginanmu untuk menuntut adab? Qala talabul mar'ah al-mudhillah waladaha laysa laha ghairah. Seakan-akan keinginanku dalam menuntut adab, mempelajari adab, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Al-mudhillah, kehilangan anaknya. Laisa laha ghairah, yang tidak memiliki anak kecuali satu. Benar-benar dicari dengan sungguh-sungguh. Ya, adab ini benar-benar dicari dengan sungguh-sungguh, gak berleha-leha, gak bersantai-santai ketika menuntut adab. Benar-benar mempelajari adab dengan sungguh-sungguh, seakan-akan tidak memiliki hal kecuali ya adab itu yang dia cari. Seakan-akan tidak memiliki anak kecuali ya cuma satu itu. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama menyebutkan at-tauhid yujibul iman. Tauhid, ya, konsekuensi dari tauhid adalah mengharuskan untuk beriman. Faman la imana lahu la tauhidalah. Dan siapa yang tidak memiliki keimanan, maka dia tidak memiliki tauhid. Ya tentu. Ya, karena asas dari tauhid adalah keimanan. Dan asas dari keimanan adalah tauhid adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iman yujibus syariah. Seseorang yang mengaku beriman, maka dia harus berpegang pada syariat. Salatnya, zakatnya, puasanya. Maka suatu hal yang kita bisa katakan suatu hal yang jahil, bodoh, ketika ada orang yang mengaku beriman tapi dia tidak sholat. Ya, ketika ditanya, kenapa tidak sholat? Saya sudah sampai ke makrifat. Ya, Nabi manusia yang paling dekat dengan Allah saja masih sholat. Ya, maka bagaimana dengan kejahilan yang demikian? Faman la syari'ata lahu la imanalah. Dan siapa yang tidak mau berpegang dengan syariat, maka dia tidak memiliki iman wala tauhidalah, dan dia tidak memiliki tauhid. Ngakunya Islam tapi tidak mau sholat. Ngakunya Islam maka tidak mau puasa. Ngakunya Islam tapi mengingkari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak memiliki keimanan dan tidak memiliki tauhid. Wasyari'ah tujibul adab. Dan syariat, orang berpegang dengan syariat, maka konsekuensi dari hal itu dia harus beradab. Dan faman la adaba lahu la syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhidalah. Dan barang siapa yang tidak beradab, maka dia tidak memiliki syariat, ya, dia tidak berpegang dengan syariat, dan juga tidak memiliki keimanan serta tidak memiliki tauhid. Ya, begitu tingginya konsekuensi dari adab ini. Kemudian kita lanjutkan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah menyebutkan, "Fahadhihi kulluha nususun sharihah." Nas-nas yang kita sebutkan di atas semuanya adalah nas yang sangat jelas. Wa aqwalul muayyadah bi nuril ilham mufdhihah bi uluwi makanatil adab. Dan ucapan-ucapan yang dikuatkan dengan nur, yaitu cahaya al-ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah, ucapan-ucapan yang baik, maka dia telah diberikan kebaikan yang begitu banyak. Al-mufdihah, yang jelas, bi uluwi makanatil adab, tentang pentingnya kedudukan adab. Musarrihah, yang jelas, bi anna jami'il a'mal ad-diniyah qalbiyah kanat au badaniyah, qauliyah kanat
wa fi'liyah la yu'tabaru syai'un minha illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyah. Yang menunjukkan bahwa setiap amalan, entah itu urusan dunia atau urusan hati, entah itu berurusan dengan badan, ucapan atau perbuatan, tidak dianggap ya dari kerjaannya itu minha, dari ucapannya tadi, illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyah, kecuali diawali dengan adab-adab yang baik, wa mahamidis sofatiyah, dan perbuatan yang suci, yang bersih, wal makarimil kholqiyah, bi antah tahliyatil amal bil adabi ajilan alamatu kubulihi ajilan. Ya. Dan akhlak yang mulia, karena kenapa? Amalan yang dihiasi, amalan kita ya, yang terhiasi dengan adab sekarang ajilan, yaitu saat ini, alamatu kubulihi ajilan, tanda di masa yang akan datang amalan tersebut diterima, itu di akhirat ya. Kalau kita beramal dengan adab, dengan tata krama ya, seseorang itu suka, maka ini tanda kelak insya Allah amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih permisalan, seandainya seseorang, ada orang minta kepada dirinya ya, kemudian dia kasih dengan sopan, dengan baik, ini Pak ya, mungkin sedikit ya, bagi-bagi, saya ada rezeki sedikit. Orang tadi menerima dengan senang. Tetapi mungkin ada orang yang ketika ada orang minta-minta, dia kasih banyak tetapi ucapannya kasar. Misalkan, kok datang terus ya, gak kerja ya, kata-kata yang menyakitkan, maka bisa jadi orang tersebut menerima tetapi dalam keadaan tersakiti hatinya. Dan bisa jadi karena sebab amalannya tadi diikuti dengan ucapan yang kasar, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang ma'ruf, yang baik ya, dan ampunan, pemberian maaf lebih baik daripada memberikan sedekah yatba'uha adza. Memberi sedekah tapi menyakiti hati orang yang diberikan sedekah. Ya, ini berbahaya ya. Sering kita jumpai demikian, orang ngasih tetapi omongannya kasar ketika memberi, kok minta terus ya, kok tidak kerja dan yang semisalnya ya. Memberi dan diberikan nasihat dengan cara yang terbaik, tentu itu adalah cara yang paling baik. Kemudian kita lanjutkan, bi annal adab kama tahtaju ilaihil muta'allim fi ahwali ta'limihi yutawaqqaf alaihil mu'allim fi maqamati ta'limih. Ya. Dan riwayat di atas ini menunjukkan bahwa adab ya, sebagaimana dibutuhkan oleh orang yang menuntut ilmu dalam permasalahan menuntut ilmu, maka dibutuhkan pula guru-guru yang mempelajari adab, sehingga ketika keadaan belajar mengajar ini terpenuhi dengan adab. Ya, banyak sekali murid yang kita jumpai di zaman sekarang yang kurang beradab kepada gurunya. Ya, seakan-akan para ulama sekarang tidak dihargai. Ya, mereka tidak dihargai ilmunya. Kita jumpai ulama-ulama zaman dahulu benar-benar disegani bahkan oleh orang-orang yang begitu besar sebagaimana khalifah. Ya, ketika Imam Malik rahimahullah, kita jumpai khalifah minta Imam Malik supaya datang menjumpai beliau. Tetapi Imam Malik tidak mau, sehingga khalifah pun datang ke majelisnya Imam Malik untuk menuntut ilmu dengan Imam Malik. Tapi zaman sekarang, subhanallah, ya, orang-orang berilmu dipanggil ke sana kemari, ya. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, padahal ilmu ini didatangi bukan mendatangi, sehingga orang-orang berilmu seakan kurang berharga di zaman sekarang. Nas'alullah salaman afiyah. Walamma balagat rutbatal adab ila hadhil martabah kanat madariku mufassalatihi khafiyah. Dan karena pentingnya adab yang tinggi ini, begitu pentingnya adab ini, ya, kedudukannya sampai kedudukan yang begitu tinggi ini, maka mendalami, yaitu mendalami wa mufassalatuhu khafiyah, dan memahaminya yang begitu sulit. Ya, memahami adab ini merupakan suatu hal yang sulit. Orang mudah mengatakan beradab, ya, tapi terkadang dia sendiri tidak
beradab, ya. Nyinggung orang supaya beradab, tetapi dia sendiri tidak beradab. Dia ingin dicintai dengan adab, tetapi dia tidak mencintai orang dengan adab. Dia ingin ditegur dengan beradab, tetapi dia sendiri menegur orang dengan tidak beradab. Ya ini. Ya. Da'ani ma ra'aitu man ihtaja at-talabah ilaihi asura tikraruhu tauqifuhum alaihi. Maka da'ani, yaitu mengajak atau memanggilku atas apa yang aku lihat, ya, yang dibutuhkan oleh para murid tentang ilaihi, tentang adab, yang mana asuratiqraruhum, ya, susah untuk diulang-ulang, penting untuk diulang-ulang, sehingga karena susahnya ini perlu dibiasakan. Tauqifuhum alaihi maksudnya untuk dihadapkan kepadanya, yaitu orang ini terkadang susah ya untuk menerapkan adab, tetapi dia suka kalau orang lain beradab kepada dirinya. Ya. Dia ini susah berbicara dengan santun, tetapi dia suka kalau orang lain berbicara dengan santun. Dia ini tidak suka, dia ini suka negur orang di hadapan halayak ramai, tetapi dia tidak suka ditegur di hadapan halayak ramai. Karena dia lebih suka dengan adab sebenarnya, tetapi dia tidak bisa menerapkan. Ila jam'i hadhihi risalah, sehingga untuk hal ini supaya orang terus mempelajari adab, aku mengumpulkan risalah, yaitu tulisan ini, tadhkiratan li nafsi, sebagai pengingat untuk diriku, rahimahullah, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, lil qasirina min abna'il jinsi, dan orang-orang yang lemah, yang kurang adabnya seperti diriku. Lihat tawadhu'nya beliau, min abna'il jinsi, dan orang-orang yang kurang adab sebagaimana diriku. Ini kita lihat sebagaimana orang berilmu, semakin tinggi ilmunya maka dia akan mengetahui dirinya sebagai orang yang jahil. Kullamasdada ilmi isdatu bil jahli, atau kama qala Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan, semakin bertambah ilmuku maka aku semakin mengetahui bahwa diriku ini adalah orang yang jahil. Terkadang kita jumpai orang sekarang begitu senang ketika disebut sebagai ustadz, sebagai ulama, sebagai orang pintar, tetapi sejatinya bisa jadi dia belum mencapai derajat itu. Bahkan di zaman sekarang orang mempromosikan dirinya sebagai orang yang pintar, sebagai rujukan untuk disebut orang yang alim, mempromosikan dirinya, na'udzubillahi min dzalik, padahal bisa jadi dirinya belum layak untuk dianggap sebagai orang berilmu, kurang tawadhu, kurang warok. Wasamaitu adabal alim wal muta'alim. Aku menamakan kitab ini sebagai kitab yang berjudul Adab al-alim wal muta'alim, adab orang yang berilmu dan penuntut ilmu. Nafa'allahu biha fil hayati wa ba'dal mamat. Dan semoga Allah SWT memberikan dengan tulisanku ini manfaat untuk semasa diriku hidup dan setelah diriku wafat. Innahu waliyul hasanat, dan dia adalah yang maha memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Ini menunjukkan pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengetahui amalan kita yang mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dari salah satu tulisan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satu ucapan kita bisa menyentuh orang dengan ucapan tadi, menyampaikan ilmu dengan kadar kemampuan kita, bukan menyampaikan ilmu tapi kita tidak mengamalkannya. Penting untuk kita mengamalkan apa yang kita ucapkan, karena bisa jadi pula ucapan kita tidak diamalkan karena kita sendiri belum beramal atas ucapan yang kita lakukan. Kita menyuruh orang untuk beradab tapi kita tidak beradab, sehingga perintah kita atau ajakan kita untuk orang supaya beradab tidak diterima oleh mereka. Memperbanyak introspeksi diri dalam hal-hal seperti ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam al-babul awal, yaitu bab yang pertama. Mungkin sampai sini saya sampaikan dalam muqaddimah kitab milik Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan saudara dan saudari, yang semoga Allah merahmati kita semua dan memberikan kepada kita taufik untuk selalu beramal soleh dan menerapkan ilmu-ilmu yang kita miliki. Semoga Allah SWT memberkahi jalan kita di dunia dan menuju
akhiratnya, menjadikan kita sebagai penduduk jannah firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.